Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar mengenai pewarisan sifat, khususnya di hibrida. Persilangan di hibrida adalah persilangan dua individu yang sejenis dengan dua sifat beda. Contohnya, kucing berekor pendek bermata hijau disilangkan dengan kucing berekor panjang bermata kuning. Jadi ini yang dikatakan dua sifat beda. Jadi pembedanya adalah bentuk ekor atau panjang pendeknya ekor dan warna mata. Contoh yang kedua, tumbuhan padi berbulir kecil berbatang rendah disilangkan dengan padi berbulir besar berbatang tinggi. Ini juga adalah dua sifat beda. Dengan pembedanya ukuran bulir dan bentuk batang atau tinggi batang. Jadi ada dua sifat beda. Maka sebelumnya untuk mempelajari di hibrida harus menentukan dulu gamet dari masing-masing induk atau parentalnya. Jadi jumlah gamet ini dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah sifat beda. Sehingga jumlah gamet untuk monohibrida atau satu sifat beda, jadi 2 pangkat N maka N-nya 1, sehingga jumlah gametnya 2. Untuk yang dihibrida maka pembedanya 2, sehingga N-nya 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga nanti pada dihibrida jumlah gametnya ada 4. Sedangkan untuk trihibrida ini sifat bedanya 3. Sehingga N-nya 3, maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, jumlahnya 8. Jadi untuk gamet trihibrida ini ada 8. Nanti untuk trihibrida kalian akan pelajari ketika di SMA. Cara menentukan gamet, misalnya genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di mana gen B besar itu untuk genotip atau pengode biji bentuknya bulat. Sedangkan K besar ini pengode atau genotip untuk warna kuning. Sehingga tanaman ini fenotipnya berbiji bulat berwarna kuning. Perhatikan anak-anak untuk cara menentukan gamet. Jadi B besar sama B kecil ini nanti diketemukan dengan K besar dan K kecil. Jadi ada B besar K besar dan B besar K kecil. Sedangkan B kecil ini nanti akan berpasangan dengan K besar dan K kecil. Jadi ada B kecil K besar dan B kecil K kecil. Jadi ini cara untuk menentukan gamet. Maka jumlah gamet yang terbentuk banyaknya 4. Kemudian macamnya juga 4. Karena 4 gamet ini semuanya berbeda. Jadi berjumlah 4, macamnya 4. Untuk jumlahnya selalu 4 karena tadi rumusnya 2 pangkat N tadi. Cara lain ini bisa dengan cara seperti ini, sebetulnya sama saja. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka B pertama, B besar ketemu dengan K pertama. Sehingga B besar, K besar. Kemudian masih B pertama ketemu dengan K kedua. Jadi B besar, K kecil. Kemudian B kedua sekarang ketemu dengan K pertama, yaitu B kecil, K besar. Dan yang terakhir B kedua ketemu dengan K kedua, yaitu B kecil, K kecil.
Jadi ada dua macam cara, nanti kalian bisa memilih yang menurut kalian yang paling mudah yang mana untuk menentukan gamet dari parental. Maka jumlah gametnya tetap yang dihasilkan 4, genotipnya juga 4 macam. Untuk contoh misalnya menentukan genotip dari parental yang homozigot dominan. Misalnya B besar, R besar, E besar. Di mana gen B itu untuk pengode biji bulat dan gen R pengode akar rapuh. Sehingga tanaman ini berfenotip berbiji bulat, berakar rapuh. Maka gamet yang dihasilkan karena semuanya sama homozigot, sehingga gametnya semuanya macamnya sama. Jadi semuanya akan bergenotip B besar, R besar. Jumlahnya tetap 4, tapi macamnya 1. Karena hanya satu macam saja, yaitu B besar dan R besar. Kemudian contoh berikutnya, masih yang homozigot tetapi resesif. Karena resesif maka ditulis dengan huruf kecil. Tentunya kalian masih ingat ketika kita mempelajari istilah-istilah dalam genetika. Maka B kecil, R kecil, di mana B kecil ini untuk pengode biji oval dan gen R kecil ini pengode akar kuat. Sehingga tanaman ini mempunyai fenotip berbiji oval, berakar kuat. Maka cara menentukan gametnya tetap sama, B pertama dengan R pertama. Kemudian B pertama dengan R kedua. Selanjutnya B kedua dengan R pertama dan B kedua dengan R kedua. Jadi jumlahnya ada 4 gamet, tapi macamnya tetap 1. Yaitu B kecil, R kecil, karena semua gamet bergenotip B kecil, R kecil. Contoh yang ketiga, bila bergenotip heterozigot, misalnya B besar, B kecil dengan R besar, R kecil, di mana gen B besar itu untuk biji bulat, B kecil biji oval, R besar untuk akar rapuh, dan R kecil untuk akar kuat. Sehingga tanaman ini berfenotip berbiji bulat, berakar rapuh. Karena biji bulat dominan terhadap biji oval dan akar rapuh dominan terhadap akar kuat. Maka caranya tetap sama, B besar nanti bertemu dengan R besar atau B pertama dengan R pertama. Ada B besar, R besar, kemudian B pertama dengan R kedua, jadi B besar, R kecil, kemudian B kedua dengan R pertama, yaitu B kecil, R besar, dan B kedua dengan R kedua, yaitu B kecil, R kecil. Kalau kalian perhatikan, jumlah gamet selalu 4, maka macamnya sekarang juga 4. Jadi tadi yang homozigot macamnya 1, jumlahnya 4. Untuk genotip yang heterozigot, jadi jumlah gametnya 4, macamnya juga 4. Karena keempat macam gamet ini semuanya berbeda. Sekarang kita lanjut dengan contoh untuk persilangan dihibrida. Tanaman mangga berbuah besar dengan genotip B besar dan rasa asam dengan genotip M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, rasa manis, M besar. Bagaimana perbandingan sampai pada filial keduanya? Maka kita tentukan dulu parental dari keturunan pertama atau parental 1, di mana fenotipnya besar dan asam disilangkan dengan kecil dan manis.
dengan genotip B besar, M kecil, disilangkan dengan B kecil, M besar. Maka selanjutnya mencari gamet. Maka gametnya semuanya B besar, M kecil. Kemudian yang kecil manis, B kecil, M besar. Sehingga filial pertamanya ini semua akan bergenotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka semua genotipnya adalah 100%. Jadi cara penulisan dimulai dari yang homozigot dulu atau dari yang dominan. Sehingga B besar dengan B kecil. Kemudian M besar yang dominan dulu, baru yang resesif. Fenotipnya adalah besar manis. Karena B besar dominan terhadap B kecil. Sehingga yang muncul adalah individu besar. Demikian juga untuk rasa manis. Karena rasa manis itu M besar, dia dominan terhadap asam yang M kecil. Jadi fenotipnya semuanya besar dan manis. Maka untuk F2 itu berarti parental keduanya menyilangkan sesama F1. Di mana F1-nya tadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Dengan fenotip besar dan manis. Maka gametnya, kalian masih ingat tadi B pertama dengan M pertama. Kemudian B pertama dengan M kedua. Kemudian B kedua dengan M pertama. Dan B kedua dengan M kedua. Jadi ada 4 macam gamet. Untuk menentukan perbandingan, maka kita masukkan ke diagram papan catur atau diagram pembastaran. Ini untuk mempermudah. Jadi pada kotak A, B, C, D, dan E, F, G, H, ini adalah gamet tadi. Jadi gamet dari jantan 4 macam, semua kita masukkan. Dan gamet dari betina, itu juga 4 macam, kita masukkan. Selanjutnya untuk kotak A dan kotak E itu akan bertemu di kotak nomor 1. Jadi kotak nomor 1 adalah gabungan dari A dan B. Sehingga genotipnya B besar, M besar, M besar. Kemudian yang nomor 3 ini adalah gabungan dari C dan E. Maka tadi sudah disampaikan yang ditulis adalah yang dominan dulu. Dengan pasangan alelannya. Jadi B harus dengan B, M dengan M. Maka B besar, M kecil dengan M besar, M besar. Selanjutnya nomor 5 ini A dengan F. Nomor 8 D dengan F. Nomor 10 ini adalah B dengan G. Maka B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian nomor 12 D dengan G. Nomor 9 ini A dengan G. Kalian perhatikan. Kemudian nomor 15 ini C dengan H. Jadi B kecil, M besar, M kecil. Kemudian nomor 14 ini B dengan H. Kemudian yang nomor 13 ini A dengan H. Nomor 7 C dengan F. Nomor 4 ini adalah D dengan E.
Kemudian nomor 2 B dengan E. Nomor 6 kotak B dengan kotak F. Nomor 11 kotak C dengan G. Dan yang terakhir nomor 16 ini kotak D dengan kotak H. Ini semua adalah genotip pada filial kedua. Maka dari genotip ini nanti kita buat perbandingannya. Jadi perbandingan itu kita masukkan semua dari genotipnya. B besar, M besar, jumlahnya 1. B besar, M kecil, jumlahnya 2. B besar, M besar, ada 2. B besar, B kecil, M besar, M kecil, 4, dan seterusnya. Jadi ini ada 9 macam genotip. Kalau kalian hitung jumlahnya tetap 16, sama dengan pada diagram pembastaran tadi. Kita kembali ke diagram. Nah, ini ada 16 kotak, berarti ada 16 genotip. Tapi macamnya tadi ada berapa? 9. Sekarang kalian perhatikan untuk yang diagonal dari 4, 7, 10, 13. Ini adalah diagonal. Semua warnanya sama dan genotipnya semuanya sama. Jadi ini genotip yang heterozigot. Jadi semuanya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi ada 4. Kembali ke perbandingan. Ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini jumlahnya ada 4. Ini untuk perbandingan genotip pada filial kedua. Jadi ada 9 macam genotip ya. Selanjutnya untuk perbandingan fenotipnya. Besar manis ini jumlahnya 9. Besar asam 3. Kecil manis 3. Kecil asam 1. Jadi ada 4 macam fenotip. Tetap jumlahnya 16. Jadi fenotip pada keturunan keduanya ini nanti ada yang besar dan rasa manis jumlahnya 9. Kemudian besar rasanya asam 3. Kecil rasanya manis 3. Dan kecil rasanya asam 1. Kita kembali ke genotip lagi. Ini, jadi B besar, M besar, ini besar, manis. Kemudian besar, M kecil, ini juga besar, manis. Karena M besar dominan. Demikian ya untuk menentukan fenotipnya. Oke, kita lanjut lagi ke fenotip. Ini tadi ada 9, 3, 3, 1. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami. Untuk latihan, tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F1 dari persilangan tanaman berbunga merah berakar kuat dengan genotipnya M besar, M kecil, K besar, K kecil. Maka dari sini bisa diketahui ya, jadi merah dan kuat itu nanti akan dominan. Dengan berbunga putih berakar rapuh. Jadi semuanya resesif karena ditulis dengan huruf kecil. Ini kalian coba untuk buat diagram pembastarannya pada F1. Jadi tentukan dulu gamet pada F1, kemudian buat diagram pembastaran untuk lebih memudahkan. Baru nanti akan dicari perbandingan genotip dan fenotipnya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan bisa memahami semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.